Belum lama Sukajadi dan Cicedas ditertibkan. Sekarang giliran Puncak Cianjur ditertibkan. KDM kembali turun ke lapangan. Kalau ibu tidak punya rumah, kami akan membangunkan rumah buat ibu. Sekarang gini aja, menurut nggak? Sok atuh. Ibu kan kawitna rewas, kawitna amek, ayeuna jadi bagja tuh. Mengucapkan terima kasih pada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, RSJ Waras Asih Cisarua, Provinsi Jawa Barat yang telah menjemput Pak Sugeng ke rumahnya. Wow, ternyata udah dijemput oleh pihak rumah sakit jiwa di Cisarua ya. Oh, ternyata memang kurang seons. Dan membawa ke rumah sakit Cisarua. Cuman yang viral satu bapak ini, jalan cepu, Randu Blatong cepu. Jadi begini. Viral itu harus dimitigasi. Satu, dilakukan pengecekan. Dua, disesuaikan dengan kemampuan. Dulu pernah ada salah satu bupati wilayah Sragen, lurah itu gopak nenggone apa? Nenggone apa? Dalan sing bolong. Katanya, itu kenapa viral? Itu lurahmu golong kuping nenggone jalan berlubang. Dan kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Ini yang katanya Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Lupi, ngomongnya jari ini selatan utara. Mendine jangan sampai ada yang berlubang, atel lilo. Cok dan cok. Belum milih kowe iki. Yakin ini lebih lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat pecinta KDM semuanya di seluruh Nusantara. Nah, buat kita semua semoga selalu saja dilancarkan rezekinya. Buat yang sedang sakit disembuhkan dari penyakitnya, dan yang sedang berusaha semoga diberikan kelancaran dalam segala urusan dan usahanya. Nah, ada update terbaru apa nih dari Kang Deddy Mulyadi? Langsung saja kita gaskan. Belum lama Sukajadi dan Cicedas ditertibkan. Sekarang giliran Puncak Cianjur ditertibkan. KDM kembali turun ke lapangan. Kali ini penertiban menyasar kawasan Puncak Cianjur. Sejumlah kios dan bangunan Pokoknya dibongkar untuk penataan ya kawasan sama dan KDM. jalur publik. Sempat muncul pro kontra dari pedagang, tapi dialog langsung pun dilakukan di Ya, lokasi. itu wajar. Yang ngedadak gini kan jadi sok, Pak. Mana mau lebaran, Kan sudah lebarannya, Bu. Ini hasil lebaran, Pak. Tadi kan Idul Adhanya. Saya juga tadi sama Idul Adha, Bu. Iya, kira besok-besoknya lagi. Kumaha? Kalau ibu tidak punya rumah, kami akan membangunkan rumah buat ibu. Sekarang gini aja, menurut nggak? Saya di berbagai tempat ya, Bu ya. Saya kemarin keliling tuh sampai Banjar. Setiap yang saya temukan warga yang menempati tanah PU tidak punya rumah, saya carikan tanah dan saya bangunkan rumah. Ayo, data zolim atau saya tidak hirup teh. Nah, ini dia ya, luar biasanya KDM. Digusur tapi diberikan solusi. Buat yang nggak punya rumah, dibangunkan rumah. Gini aja masih dikritik dan nyinyirin terus sama si Dodi ya. Ya makanya, jadi kalau ibu tidak punya rumah, ya kan, nanti saya bupatinya sini. Sok, cariin tanah buat si ibu ini di kampung ini, ya kan, ya 60 meter lah nggak apa-apa untuk satu rumah. Nanti kita bangunkan rumah. Kalau dia mau jualan warung, kita rumahnya ada warungnya. Ya gitu mau ibunya. Iya, alhamdulillah. Iya, sok. Ini semuanya yang kami bongkar itu dari Bumi Aki sampai ke bawah sampai ke mana jembatan itu. Mohon. Ya, jadi jangan kita aja yang Enggak, bongkar. pokoknya yang mendiami tanah negara, kita tata, kita rapikan. Bisa jadi begini, kalau nanti jaraknya sudah tepat, bisa jadi juga nanti kita membangunkan warung. Tapi diatur, dibuatkan bangunannya yang rapi. Ya
Ya contoh lah di Subang di Ciater kan saya mulai membangun. Terus kalau aing ngojek bisa, aing sasapu tuh bisa. Aing sasapu berat mana ngojek jeung sasapu? Ya mohon deh. Nu penting mah kan ku abi bari ceknya ieu nu artos nu. Ibu sadayana sabaraha Bupati nu lebet? Soalnya kamar itu nunjuk ka data teh Pak abdi mah teu acan. Sok ratu nu teu acan ka data ka dieu. Oh gitu. Bu, artosna tos lebet nu 10 jutaan. Mungkin tiasa dicairkeun satos ibuna ngalih gitu. Atuh tos Tapi lebet. anu teu acan Pak nu kamari teu acan. Nya sok atuh daftarkeun saha nama. Rosi. Tuh, sabaraha jalmi? Itu teh aya 38. Mohon, terus 25 anu operasional, 15 anu kosong. Swasta aya. sok atuh. Ibu kan kawitna reuwas, kawitna amek, ayeuna jadi bagja teu. Nah ini nih ya, luar biasanya KDM. Penggusuran yang awalnya sedih dan nangis jadi tangis haru bahagia. Ya karena apa? Karena nggak hanya digusur atau ditata, tapi juga diberikan solusi oleh Bapak Aing. Nah, sebenarnya mah warga orang Mantap pokoknya, Mas. Alhamdulillah. Ternyata nah ieu. Pak, buat pembongkaran ya. Iya, langsung beresan. Ayo. Nya mata kan beresan anu etana. Ya sok nu penting-penting ieu. Ayeuna mah minta bantuan kamu bantosan. Ari bangunan mau bisa Pembongkaran ya, pembongkaran bangunan liar di daerah Ciloto, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Ini Pak Kades Ciloto ya, yang langsung menyaksikan langsung dan bernegosiasi langsung dengan Bapak KDM ya, yang alhamdulillah hasil negosiasi, hasil mediasi semuanya berjalan lancar ya untuk teman-teman. Makanya tidak ada gesekan sama sekali, aman terkendali, Ciloto kondusif untuk teman-teman. Mantap Pak Kadesnya, Pak Kadesnya mantap memperjuangkan untuk masyarakat ya. Semua Supaya dapat akan berjalan kompensasi baik ya. jika dibicarakan Nanti dengan baik-baik untuk ya. yang punya warung dipekerjakan ya untuk bersih-bersih ya di daerah sini. Lokasi di Ciloto, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat ya. Ini eskavator atau beko sudah mulai membongkar ya di wilayah Ciloto. Nah ini juga salut buat kepala desanya ya, juga proaktif untuk bisa istilahnya menjembatani lah perundingan antara warga dan pemerintah atau Pak KDM ini. Jadi ketika semuanya berjalan dengan baik, dibicarakan dengan duduk bareng, ya pasti akan ada solusi. KTM, jam, KTM, jam. Oh, ini yang Nah, jadilah kemarin itu manusia, ya. kurang ajar sekali KTM, itu ya. kamu jadi manusia ya, biar bisa memanusiakan manusia. ternyata kurang se-on ya. Akhirnya KTM datang juga nongol nih KTM. KTM nongol juga KTM nongol juga tuh. Pak Kita udah Sugeng yang gemes, baik hati, malah dianya ternyata saya kurang paham se-on. Bapak berasal dari Kebumen, baru pindah ke Sidomulih Pangandaran tahun 2025. Nah, ini kan berarti artinya kan sebenarnya bukan asli orang Jawa Barat ya. Kok bisa-bisanya dia tiba-tiba menghina KDM seperti itu. Menyamakan KDM dengan Dogi itu ya. Nggak pantas sekali kan. Usut punya usut, ternyata memang apa itu? Otaknya kurang se-on, rada sengklek. Jadi kita mah kalau gemes mah gemes. Tapi ya mau diapain, namanya orang kurang se-on ya. Perpisahan dengan istri adalah hal yang terberat dalam hidup. Tapi sebagai seorang laki-laki, Bapak harus bisa melewati itu. Saya paham Bapak mengekspresikan seluruh kemarahan dan kekecewaan pada lembur Pakuan
pada saya secara personal, tetapi saya tidak akan marah pada Bapak. Saya ingin membantu menyelesaikan problem Luar Bapak. biasa ya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui Rumah Sakit Cisarua yang merupakan rumah sakit Provinsi Jawa Barat sudah berkomunikasi dengan pimpinan kecamatan dan rencana akan menjemput Bapak ke rumah kalau diizinkan oleh keluarganya. Semoga dengan nanti dirawat di Cisarua, Bapak bisa kembali hidup dengan tenang, menatap masa depan penuh harapan. Salam hormat untuk Bapak dan keluarga. Nah, ini mah akunnya ya, lah, lihat nih. Ini kebanyakan dari videonya ini menyudutkan KDM semua ya. Nah kan, semuanya. Yam, KTM, yam. Kurang ajar kan. Kalau orang normal nggak akan kayak gitu, yakin lah. Lu orang mana? Gua blok banget jadi orang lu. Ketemuan aja kita ketemuan. Saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, RSJ Waras Asih Cisarua, Provinsi Jawa Barat yang telah menjemput Pak Sugeng ke rumahnya. Wow, ternyata udah dijemput oleh pihak rumah sakit jiwa di Cisarua ya. Oh, ternyata memang kurang seons. Dan membawa ke rumah sakit Cisarua. Semoga Pak Sugeng dengan perawatan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar bisa kembali pulih, beraktivitas biasa, lepas dari berbagai beban psikologi yang selama ini dia alami akibat perceraian dengan istrinya dan berbagai problem hidup yang dialaminya. Pak Sugeng ini adalah warga Kebumen yang tahun 2025 pindah ke Sidomulih Pangandaran. Nuhun Pak Sugeng lekas sembuh ya. Nanti saya tengok semoga lekas sembuh ya di Cisarua. Dan ini komentar dari para netizen yang budiman. Pak, seluas itukah hatimu memaafkan si Sugeng, padahal saya yang sakit hati dengan kata-katanya yang ditujukan kepada Bapak. Iya Bu, sama. Kita juga sakit hati. Pengennya hantam aja ya. Tapi gimana, orang dia kurang seons, masa kita ladenin? Ya kita sama-sama kurang dong nanti. Saya juga sama teh, emosi. Oke. Punten Bapak Aing, Kang Dedi, tolong lihat saya kan dalam video terlihat sebagian beberapa rusakan jalan di Kabupaten Cirebon, Kang. Makasih. Kabupaten mah Bupati atuh. Hayo weh KDM. Lekas sembuh buat Pak Sugeng, diberi kelancaran semuanya. Pak, nilai TKA Bahasa Indo AB 93,33. Wih, mantap. Semoga lekas sembuh Pak Sugeng. Cuman yang viral satu Bapak ini, jalan cepu, rakyat Randu Blatung cepu. Jadi begini. Viral itu harus dimitigasi. Satu, dilakukan pengecekan. Dua, disesuaikan dengan kemampuan. Dulu pernah ada salah satu bupati wilayah Sragen, lurah itu gopak nih gue apa? Nenggone apa? Jalan sing bolong. Katanya, itu kenapa viral? Itu lurahmu golong kuping ini gue jalan berlubang. Dan kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Bentar Pak, bentar. Jalan kok dibangun nggak ada manfaatnya? Ya pasti ada lah Pak. Cuma kalau kata Bapak itu lebih prioritas mana, saya setuju. Tapi kalau jalan dibangun nggak ada manfaatnya, ya enggak lah. Kalau jalan bagus, pasti akan banyak manfaatnya buat masyarakat, Pak. Makanya yang bisa memanage, yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota, dan dinasnya. Harus mempunyai skala prioritas. Karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat kita harus bisa mensiasati yang semacam itu. Okay? Kalau kita sebagai pejabat publik viral, biasa. Lah nggak viral, jangan jadi pejabat publik. Gitu. Tetapi bagaimana kita harus lebih rajin untuk bisa memitigasi daripada problem jalan di wilayah kita. Dan problemnya sama semua. Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa. Penting jalan kudu mulus. Nah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka. Perlu apa?
kita kasih pengertian dia dan lain sebagainya. Oke? Siap, Jelas Pak. Bu? Siap, Pak. Oke, sudah masuk IDT. Tidak diterima Bu sarannya. Lah terus solusinya pripun Pak? Wong bupati ini mau nyuwun saran kok. Aduh Pak Lutfi. Solusinya panggil KDM aja. Ini Jawa dijadiin satu provinsi Jawa aja gubernurnya KDM gimana tuh? Kecewa. Kecewa sih dengan jawaban Pak Lutfi ya. Karena kata-kata nggak ada manfaatnya itu loh. Ya namanya jalan kalau dibangun pasti ada manfaatnya lah. Cuma kalau lebih prioritas yang mana ya kita juga mengerti ya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya enggak lah Pak. Ini yang katanya Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi ngomongnya jari ini selatan utara. Tuh. Mendine jangan sampai ada yang berlubang atel lilo. Cok dan cok. Belum milih kowe iki. Yakin ini lebih lo. Oh, jalan randu belatung arah cepu. Yang dulu suruh pilih siapa Pak? Cok. Omongan dua bol. Kecewa kan sekarang? Oh, lo ini ki bukan biar pajak ngene tak bongkokno sisan ae. Lamanya siapa dulu ya? Montore iki. Oh, Jenderal Andi Biar Perkasa ya? pajak karena kena dadat jalan hotel jalan asu iki. Marai ambeien iki jalane bosok. Lihat tuh pengakuan warga Jateng. Katanya jalannya bosok, bikin ambeien. Kalau dia lihat jalan di Jawa Barat dibandingkan Jawa Tengah, ya pasti dia ngeluh lah ya ke gubernurnya. Orang bedanya jauh banget ya. Dewan Review Jalan Provinsi Jawa Dewan Tengah. Review Provinsi Jawa Tengah. Kita sekarang ada di depan rumah sakit dan ternyata jalannya juga ikutan sakit. Oh, Rumah Sakit Permata Utama. Ini banyak sekali jalan-jalan. Daerah Grobogan. Gimana menurut kalian? Cocok nggak jadi jalan provinsi? Cocok. Coba kamu. Jalan provinsi ini ya? Pak, kalau kami ini kritik, kami ini kritis. Kami hanya menginginkan Jawa Tengah yang lebih baik lagi. Kami hanya ingin menjaga marwah Jawa Tengah biar tidak diejek sama warga-warga yang lain. Kami ingin yang terbaik untuk Jawa Tengah. Semoga Bapak dan Ibu serta jajarannya sehat selalu. Alhamdulillah jalan ditambah dengan dia gubernur Jateng pengembangan dengan cara ditambah ulang paling reng ya mending lah ya kok sini ya daripada rusak parah kayak tadi. Dari gubernur Jateng jalan rusak cepu randu belatung ora prioritas alias orang penting. Yang sabar ya, yang sabar. Gawe koncoku cah kota. Iki jenenge dalan Grobogan. Oh, Grobogan Jawa Tengah juga ya. Struktur jalan 2025 provinsi tidak ada jalan bergelombang, semuanya provinsi mulus. Tidak ada jalan mulus kudelmu. Karena apa? Untuk meningkat 2026. Jadi kalau ono jalan provinsi kayak gitu pasti tak cek wis dianggarkan belum, sudah dibangun belum. Jangan sampai provinsi tidak punya tanggung jawab terhadap jalan kita. Pak, turun ke daerah Pak, turun. Lihat tuh jalan sepanjang wilayah Grobogan Pak.
kok jarene ngejak cuci mata lho. Dalane ekstrim koyo ngene iki jajali. Dalane ekstrim nemen iki lho. Pak Gubernur izin lapor dengan di Batung Cepu, ini statusnya jalan provinsi. Piye karepmu iki lho? Arep nandi to jane iki, Mas? Gumon aku janan. Dalane lek ekstrim koyo ngene. Kok jaman ndi to aku iki? Pak Lutfi, ini jalannya statusnya jalan provinsi loh ya katanya ya, Jalan Randu Batung Cepu. Ini standar mulusnya beda atau gimana nih Pak? Ini kok kayaknya endut-endutan ya? Jalan provinsi ini loh Pak. Mohon dicek Pak, mohon. Guys, ini perbedaan di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perbedaan ya. jalan Jawa Tengah versus perbatasan Jawa Barat, Barat. Cibimbing, Kuningan. Oke, Jadi kita jalan lihat. kelihatan ya guys, ini kecil banget ya, kecil banget. Jadi kalau dua papasan mobil itu agak susah. Kalau papasan mobil yang satu berarti agak minggir dulu, berhenti dulu ya. Ini faktanya seperti ini. Oke, jalan perbatasan ini ya. Kalau ini agak gede nih guys. Ini masuk di Pananggapan, Desa Pananggapan. Pananggapan. Menuju Ini ke Jawa wilayah Barat. perbatasan Jateng Jabar. Nah ini masih di Pananggapan. Pananggapan Jalanannya terlihat berarti agak gede. Jawa Tengah berarti. Sama yang tadi. Masih Jawa Tengah berarti ya, Pananggapan. Coba dicek ya komen-komen ya teman-teman. Masih posisi di Jawa Pananggapan Tengah. ini masih Jateng. Oh, posisi masih masih di Jawa Jawa Tengah. Tengah, Desa Pananggapan. Nah di sini sudah terlihat Gapura Jawa Barat. Bisa dilihat. Nah itu perbedaan seperti ini guys. Sudah Ya masuk Jawa Barat, Allah. licin banget di jalanan. Terima kasih Pak KDM. Langsung bedanya Faktanya seperti itu ini ya. Ini bukan apa namanya, menjelek-jelekan Jawa Tengah. Gimana tapi warga faktanya di jalanan perbatasan Jawa Barat dan Jateng di Jawa Jabar Tengah gak pada terlihat gini sangat ya? berbeda. Pengen punya Ini gubernur kayak jalanannya KDM. juga lebih lebar dibandingkan dengan yang di Jawa Tengah tadi. Nah, ini perbatasan. Jadi jalanannya licin banget, licin guys. Nah lihat nih, Kayak di Semir. perbedaannya begitu Nah, ini jauh. di Jawa Barat menuju Ragu. Lihat Pak Lutfi. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geling gila-gilu. Pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga. Acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Rasa gaya. Halo guys. Kowe lek ceblok loro. Jogetin ada sama KDM. Asik. Ser. Lihat nih kondisi jalannya Pak. Anda harus banyak-banyak belajar sama Kang Deddy Mulyadi Pak Lutfi. Biarpun dikata orang gubernur konten ya, tapi hasil kerjanya lihat, dirasakan masyarakat secara langsung Pak. Dan masyarakat juga gak peduli Pak, mau suka ngonten atau apapun, kalau kerjanya bagus ya pasti didukung dan dicintai oleh warganya Pak. Nih jalannya mulus kayak gini, jalan Jabar ya. Gimana daerah lain nggak pada ini pengen punya gubernur kayak KDM? Ini bukan Mandalika, tapi ada di Jawa Barat. Namanya jalur Ciater Subang yang sekarang viral karena mirip sirkuit balap. Aspalnya mulus, tikungannya lebar, dan dikelilingi hamparan kebun teh. Dengan latar gunung Tangkuban Perahu, view-nya bikin betah berlama-lama. Sekarang banyak wisatawan datang bukan cuma buat jalan-jalan, tapi juga cari spot foto dan nongkrong. Cafe outdoor dan rest area mulai bermunculan, jadi makin hidup.
Meski disebut sirkuit, ingat ya, ini jalan umum bukan tempat ngebut. Jalan umum keren kayak gini. Ini coran di kebun sawit. Nih, lihat. Tebal bener ya? Nah, Mantap ini Pak. Ini di kebun sawit di tengah hutan ya Pak. Di LKDM ini sangat luar biasa ya Pak. Mantap ya. Tengah hutan kayak begini. Gila. Ya. Gila, emang gila. Sampurasun wargi Jabar, di balik debu yang berterbangan, di antara antrean kendaraan yang perlahan berjalan, ada harapan besar yang sedang dibangun di Kabupaten Pembangunan terus Bogor. Jalan dikebut Parung nih ya, Panjang Bunar, jalur yang setiap hari menjadi nadi Jalan aktivitas Parung masyarakat, kini kembali direkonstruksi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai wujud komitmen menghadirkan infrastruktur yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih aman untuk masa depan. Sepanjang 5,5 km jalan akan diperbaiki dengan konstruksi beton semen tipe FS45. Material berkualitas tinggi yang dirancang memiliki daya tahan lebih kuat menghadapi tingginya mobilitas kendaraan. Dengan nilai kontrak mencapai 60 miliar 737 juta rupiah, pembangunan ini bukan sekedar memperbaiki jalan, main-main loh ya. membuka akses, memperlancar konektivitas antar wilayah, Dipilih dan yang mendukung mutunya sangat pertumbuhan bagus ekonomi biar awet dan masyarakat tahan di lama. Memasuki pekan ke-7 pelaksanaan, KDM pekerjaan telah mencapai 4,5%. Tahapan pekerjaan saat ini difokuskan pada galian perkerasan sebagai fondasi awal sebelum jalan baru berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Selama proses berlangsung, sistem buka tutup jalan diberlakukan dengan menjaga keselamatan pengguna jalan dan kelancaran pekerjaan di harus ada yang lapangan. dikorbankan Kami ya, mungkin memahami waktu. perjalanan mungkin terasa lebih lambat, aktivitas Jalannya menjadi mungkin sedikit akan terhambat lebih dan lambat kenyamanan karena untuk dibuka sementara harus tutup. dikorbankan. Namun di setiap proses pembangunan selalu ada cerita tentang kesabaran dan harapan yang berjalan beriringan. Karena kelak di atas jalan yang sedang dibangun hari ini akan ada perjalanan yang lebih nyaman, akses yang lebih aman, dan langkah masyarakat yang melaju lebih pasti menuju masa depan. Hatur nuhun atas dukungan dan pengertiannya wargi Jabar. Mari bersama kawal pembangunan ini demi hadirnya infrastruktur yang semakin bermanfaat untuk kita semua. Nah, gimana teman-teman tanggapan kalian terkait dengan video ini? Silakan tuliskan opini kalian di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.